Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan kami dalam serial perjalanan Kabupaten Ponorogo menjadi eksportir handal. Kali ini kita akan menyampaikan proses penanaman kunyit di 10 desa. Kawan, beberapa waktu yang lalu setelah saya sampaikan bahwa sejak tanggal 28 Juli 2021 pemerintah Kabupaten Ponorogo bersama Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta PT Astra menandatangani MOU untuk membangun 10 desa menjadi desa eksportir melalui program Desa Sejahtera Astra atau disingkat DSA, dan menjadi bagian dari program 1000 desa eksportir binaan Astra. Sampai saat ini tahun 2023, Humas Pia sebagai lokal champion telah memberangkatkan lebih dari 1.300 ton kunyit kering dan Laos ke India. Tahap pertama pada bulan Maret 2022 sebanyak 40 ton, kemudian pada bulan Agustus sebanyak 300 ton, dan akhirnya tahun 2022 di akhir pada bulan Desember sudah lebih dari 1.300 ton yang diberangkatkan. Untuk masuk pada jenjang sebagai motor produsen kunyit yang handal, maka sejak musim penghujan di tahun 2022-2023 ini dengan difasilitasi oleh TP2K, program Desa Sejahtera Astra memberikan dukungan kepada masyarakat di 10 desa untuk menanam kunyit. Jangan lupa pula untuk klik play, like, subscribe, dan share kepada teman agar memberikan masukan kepada channel ini untuk bisa berkembang. Lokasi penanaman pertama ada di hutan jati di Desa Bundrang. Di lokasi ini kelompok tani penanamnya adalah gabungan lembaga desa, kelompok tani hutan Jatiluhur yang dibentuk dan disahkan oleh Kepala Desa Bundrang pada tahun 2020. Saat ini kelompok tani ini menggarap lahan hutan yang sedang diajukan untuk dimasukkan sebagai lahan perhutanan sosial. Terlihat beberapa petani sudah mulai menanam hutan. Lokasi penanaman kedua adalah hutan jati di Desa Kedung Bandeng. Di lokasi ini, kelompok tani penanamnya adalah kelompok tani LMP SDH Giri Suci yang dibentuk dan disahkan oleh Kepala Desa Kedung Bandeng. Saat ini kelompok tani ini juga menggarap lahan hutan yang sedang diajukan untuk dimasukkan sebagai lahan perhutanan sosial. Lokasi penanaman ketiga adalah hutan jati Desa Gegeran. Di lokasi ini kelompok tani penanamnya adalah kelompok tani Bangkit Bersama yang dibentuk dan disahkan oleh Kepala Desa Gegeran pada tahun 2021. Seperti yang lain, kelompok tani juga menggarap lahan hutan yang sedang diajukan untuk dimasukkan sebagai lahan perhutanan sosial. Ini lokasi penanaman keempat adalah hutan jati di Desa Pudak Wetan. Di lokasi ini kelompok tani penanamnya adalah kelompok tani Hadi Makmur yang dibentuk dan disahkan oleh Kepala Desa Pudak, Kepala Desa Pudak Wetan pada tahun 2021. Dan seperti yang lain, kelompok tani itu juga menggarap lahan hutan yang sedang diajukan untuk dimasukkan sebagai lahan perhutanan sosial. Lokasi kelima adalah hutan jati di Desa Tambang. Di lokasi ini, kelompok tani penanamnya adalah kelompok tani Rejo Makmur yang dibentuk dan disahkan Kepala Desa Tambang pada tahun 2022. Kelompok tani hutan ini juga menggarap lahan hutan yang juga sedang diajukan untuk dimasukkan sebagai lahan perhutanan sosial. Lokasi keenam adalah hutan jati Desa Bedingin. Di lokasi ini kelompok tani penanamnya adalah kelompok tani Argo Dingin Lestari yang dibentuk dan disahkan oleh Kepala Desa Bedingin pada tahun 2015. Hanya saja untuk Desa Bedingin, lahan yang digarapnya adalah lahan hutan desa yang sudah sah menjadi milik desa.
Lokasi penanaman ketujuh adalah hutan jati di Desa Tumpuk. Di lokasi ini kelompok tani penanamnya adalah kelompok tani Sumber Makmur yang dibentuk dan disahkan oleh Kepala Desa Tumpuk pada tahun 2009. Dan saat ini kelompok ini juga menggarap lahan hutan yang sedang diajukan untuk dimasukkan sebagai lahan perhutanan sosial. Lokasi penanaman ke-8 itu ada di Desa Temon yang dilakukan oleh kelompok pemuda insan peduli pejalan kaki. Kelompok ini dibentuk oleh Kepala Desa pada tahun 2020. Sama seperti yang lain, kelompok ini juga mengerjakan hutan yang akan diajukan menjadi program hutan perhutanan sosial. Lokasi penanaman ke-9 adalah hutan jati di Desa Pangkal. Di lokasi ini, kelompok tani penanamnya adalah kelompok tani Ngudi Rahayu yang dibentuk dan disahkan oleh Kepala Desa Pangkal pada tahun 2015. Kelompok tani ini juga menggarap lahan yang sedang diajukan untuk menjadi lahan perhutanan sosial. Lokasi penanaman ke-10 adalah hutan jati di Desa Juruk. Di lokasi ini kelompok tani penanamnya adalah kelompok tani Juruk Makmur yang dibentuk dan disahkan oleh Kepala Desa Juruk pada tahun 2021. Dan lagi-lagi kelompok tani ini juga menggarap lahan hutan yang saat ini sedang dimasukkan sebagai lahan perhutanan sosial. Kawan, kita doakan ya agar tanaman mereka tumbuh dengan sehat, agar Ponorogo menjadi sentra produksi kunyit. Kita ucapkan terima kasih kepada Pak Giri Sanjoko, Bupati Ponorogo, juga Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, PT Astra, Agritel.com, TP2K, dan lainnya, terutama kepada kelompok taninya. Karena tanpa mereka maka kunyit ini menjadi tidak berharga di Ponorogo. Padahal hasil empon-empon terbesar di Ponorogo adalah kunyit. Dan terima kasih sudah menonton sampai dengan akhir. Tetap semangat dan tetap bahagia, karena kebahagiaan akan memberikan suasana yang sehat. Semoga bersemangat, semoga bermanfaat, dan kita tetap bahagia.